Dan kata tamkin itu Bapak Ibu rahmati Allah, nanti kalimat kata yang sama Allah berikan kalau Bapak Ibu membuka kisah Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi. Ya? Dzulqarnain surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Dzulqarnain, inna makkanna lahu fil ard wa ja'alna lahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Dzulqarnain tamkin. Jadi sama persis dengan kalimat Yusuf. Dan kami ajarkan kepada Dzulqarnain, kami berikan semua sebab. Semua sebab kami berikan. Artinya semua yang akan mengantarkan Dzulqarnain pada kebesarannya, Dzulqarnain semua punya. Yusuf alaihissalam, kalau dalam Yusuf, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Kami ajarkan pada Yusuf takwil mimpi. Karena ternyata berawal dari takwil mimpilah Yusuf jadi tamkin. Jadi orang besar itu. Itu skill, Pak. Ya, itu keahlian. Kalian. Dan kita semua tahu bagaimana mimpi, ya, mimpi Yusuf alaihissalam nanti bertemu dia di penjara. Faktornya kan di penjara itu, Pak. Di penjara itu dan seterusnya sampai nanti sang raja bermimpi pas dia takdir Allah SWT. Karenanya peganglah hadis ini hadis Nabi SAW, Pak. Ini pegang kuat hadis ini. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Yang penting orang itu beramal. Beramal itu kan berkarya, Pak. Melakukan kebaikan-kebaikan. Beramallah kalian. Semua akan dimudahkan menuju takdirnya. Tugas manusia adalah beramal, Pak. Masalah bahwa amal kebaikan, ada orang bilang itu mustahil lah, kamu tidak usah berhayal setinggi itu. Tidak ada itu, tidak ada. Anda tidak tahu takdir saya. Betul? Kata Nabi, beramal, nanti Allah mudahkan menuju takdirnya. Dan lihat subhanallah, kisah Yusuf adalah kisah ketika Allah ingin menunjukkan, dan Quran mengatakan jelas-jelas dalam surat Yusuf, wallahu ghalibun ala amrih. Allah pasti akan melaksanakan urusannya. Karena ternyata Bapak Ibu, jadi pelajaran mahal adalah, bukankah kalau diikuti perjalanan Yusuf dalam surat Yusuf itu isinya menyakitkan semua, betul Pak? Semua menyakitkan, Pak. Saudaranya iri, diiriin saudara itu tidak enak, Pak. Ya Allah, saudara-saudaranya iri, kan? Sudah gitu ditipu sama saudaranya, diajak main ternyata dibuang ke sumur. Di sumur, ya Allah, di sumur, Pak. Alhamdulillah ada pedagang lewat, rombongan dagang lewat, diambil. Alhamdulillah ada harapan baik. Alhamdulillah diselamatkan orang. Kalau nggak bisa mati di dalam, diselamatkan orang. Dijual, Pak, jadi budak. Subhanallah. Dari masalah muncul masalah, dari masalah datang masalah berikutnya. Yusuf alaihissalam. Begitu sampai budak, dijual, dibeli sama orang istana. Orang kaya raya, orang terhormat di Mesir, alhamdulillah nyaman, dijadikan anak. Coba, jadikan anak, nyaman bukan? Ternyata kena fitnah, digodain istrinya, coba. Gara-gara itu masuk penjara. Subhanallah. Semuanya pahit, Pak. Hidup Yusuf dari depan pahit. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada yang pahit, Yusuf tidak sampai ke Mesir. Betul? Padahal kebesaran Yusuf di mana? Di Mesir. Ambillah ini sebagai pelajaran mahal hari ini. Orang kalau hidupnya susah, masalah. Datang masalah, belum selesai muncul masalah berikutnya. Harapan sedikit mulai muncul, datang masalah berikutnya. Kenapa tidak kita mencoba memahami kisah Yusuf? Karena tadi Atha bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan, kalau Anda baca Yusuf dalam keadaan sedih, selesai baca surat Yusuf Anda bahagia. Silakan itu, Pak. Ambil itu pelajarannya. Anggaplah semua kesulitan ini, semua masalah kita ini, harga yang harus kita bayar hari ini untuk kebesaran yang kita tidak tahu di mana kebesaran itu nantinya. Baik. Jadi hilang sedihnya kan? Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya Allah. Aku tahu di balik ini ada kebesaranku. Wah gitu. Nggak apa ya Allah. Kalau memang ini bayarannya, ini harganya, aku bayar ya Allah. Bismillah ya kan, sabar. Karena Nabi aku mengatakan fasabrun jamil. Kasus
kisah Yusuf, yang sedih bukan cuma Yusuf, Pak. Bapaknya sedih. Kita semua tahu sedihnya sampai buta. Wa biyaddat aina. Sampai matanya buta. Dan ini menarik, Pak. Di kata wa biyaddat aina, kata ibyad itu artinya sebenarnya putih, Pak. Bukan buta. Matanya bukan buta. Matanya itu, tapi terjemahnya buta. Memang buta. Ibyaddat itu mata jadi memutih. Karenanya subhanallah, saya pernah baca penelitian, wallahu alam, saya pernah baca penelitian seorang profesor kimia dari Mesir, Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid, seingat saya, Abdul Basit As-Sayyid. Beliau mengatakan bahwa ternyata memang kisah butanya Yakub alaihissalam itu menjadi inspirasi besar untuk beliau meneliti. Ternyata memang kuncinya mengapa sampai buta itu, dan oleh beliau katakan itu katarak, kata beliau, di katarak itu berawal dari kesedihan yang luar biasa. Karena wabiyaddat aina minal huzni wa huwa kadhim. Huzn itu sedih, kadhim itu kesedihan campur marah itu, Pak, yang dia tahan dalam dirinya. Jadi kesedihan itu kalau ditahan bertahun-tahun, Pak, itu bisa buta matanya. Bisa menimbulkan efek pada matanya. Kapan kembali melihatnya? Dikasih baju Yusuf, ya. Oh ya, karena begitu Yusuf tercium aroma Yusuf, tuh kan bener Yusuf ada, ya kan? Yusuf ada. Kan kalau baju baru dicuci, Bapak Ibu, kalau baju baru dicuci, baju saya, baju beliau, baju Bapak Ibu sama aromanya, wangi. Bayang? Kalau itu sih tidak bisa dicirikan. Tapi Yusuf memberikan bajunya yang tentu ada aroma Yusuf. Nah, kalau bukan baju yang baru cuci, Pak. Nah, aroma itulah kemudian subhanallah, ini juga pelajaran parenting buat kita, Pak. Bapak Ibu silahkan dicoba nanti, terutama para ayah nih, Pak, supaya tahu dekat enggak sama anaknya. Bapak-bapak umpamanya anaknya 3 atau 7 gitu ya, anaknya. Bajunya digantung, Pak. Suruh nyiumin satu-satu, ini aroma siapa? Yakub itu, Pak, berhasil mendidik Yusuf karena kedekatannya pada Yusuf luar biasa. Hari ini kita berharap sukses mendidik anak, para ayah alasannya selalu sibuk sendiri. Kerjaan lah, nyari uang lah, apalah yang lainnya. Dengan alasan itu dia tidak pernah akrab dengan anak-anaknya. Ya, makanya gitu, Pak. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan waktu yang cukup untuk kita ini mendekat anak-anak kita, kan? Karena itu modal untuk menjadi mereka orang-orang besar, kan? Ini takwil mimpi Yusuf. Ketika akhir kisahnya Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ketika ayah ibunya sudah datang, tentu ada khilaf tafsir, apakah ibunya betul ataukah bukan ibu, tapi dalam tafsir ada khilaf. Ada perbedaan pendapat. Yang jelas kedua orang tua Yusuf didudukkan di singgasana Yusuf. Yusuf sudah jadi pembesar Mesir. Kemudian semua anak yang 12 semua sujud. Sujud di situ para ulama tafsir mengatakan ini syariat yang sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Dulu penghormatan paling mulia buat orang tua adalah sujud. Dulu. Sujud sempurna kayak kita sholat itu sudah tidak boleh lagi. Ya, birrul walidain ada syariat dalam Islam di ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini dulu zaman Nabi Yakub, begitu penghormatan tinggi pada orang tuanya, dan Yusuf berkata, salah satu kalimat Yusuf, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayah, inilah tafsir mimpiku yang dulu. Subhanallah, Pak. Lihat tuh. Jadi kisah ini cuma dari ujung ke ujung mimpi aja, Pak, isinya ini. Mimpi, Pak. Mimpi tidur, ya. Allah buktikan betul. Ini tafsir mimpi yang dulu, ya.